Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, apakah Anda sering merasa waktu berjalan begitu cepat? Hari demi hari berlalu dan tanpa sadar kita sudah berada di gerbang bulan yang penuh makna. Ada bulan yang datang bukan sekedar untuk dihitung harinya, tapi untuk mengingatkan kita agar berhenti sejenak dan menyiapkan hati, bukan dengan perayaan besar, melainkan dengan doa-doa sederhana yang dipanjatkan perlahan dan sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa sahabat, tuliskan salawat di kolom komentar. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saat ini umat Islam telah memasuki bulan Sya'ban 1447 Hijriah. Sya'ban adalah bulan ke-8 dalam kalender Hijriah yang hadir tepat sebelum Ramadan. Para ulama mengingatkan, Sya'ban bukan sekedar bulan penyangga antara Rajab dan Ramadan. Sya'ban adalah waktu persiapan, waktu untuk melatih hati agar tidak kaget ketika Ramadan benar-benar datang. Syekh Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami'us Saghir menyebutkan bahawa salah satu amalan baik di bulan Sya'ban adalah memperbanyak doa, sebuah amalan yang ringan di lisan namun besar pengaruhnya bagi hati. Sahabat, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya
tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, izinkan saya menyampaikan sebuah kisah inspiratif yang hidup di tengah-tengah kita. Di sebuah kampung kecil yang tenang, tinggallah seorang bapak tua yang hidup sendiri di rumah sederhananya. Anak-anaknya sudah lama merantau keluar kota. Hari-harinya ia lewati dengan sederhana. Setiap sore menjelang maghrib, ia membuka angkringan kecil di depan rumahnya. Bukan angkringan yang besar, hanya kopi panas, teh, nasi bungkus kecil, dan gorengan seadanya. Namun wajah bapak itu selalu sama, tenang, murah senyum. Orang-orang sering heran dengan hidup sesederhana itu. Mengapa beliau tampak begitu bahagia? Yang membuat semakin banyak orang kagum, setiap kali azan maghrib berkumandang, bapak itu langsung berdiri. Angkringannya ditinggal begitu saja, kompor dimatikan, dagangan dibiarkan. Ia berangkat ke masjid. Dan anehnya, tidak ada pelanggan yang pergi. Mereka menunggu beliau pulang dari masjid untuk membayar makanan yang telah mereka makan. Begitu juga saat azan Isya, angkringan kembali ditinggal, dan kembali pula orang-orang menunggu dengan sabar. Suatu sore di bulan Sya'ban, ada yang akhirnya bertanya, "Pak, hidup Bapak kelihatannya adem sekali, sendiri, sederhana, tapi kok wajah Bapak selalu bahagia?" Bapak itu tersenyum lalu menjawab pelan, "Mungkin karena saya sedang belajar menyiapkan diri." Orang itu bingung, "Menyiapkan diri untuk apa, Pak?" Beliau berkata, "Sebentar lagi Ramadan, dan Sya'ban ini saya pakai untuk memperbanyak doa." Ia lalu bercerita bahwa setiap memasuki bulan Sya'ban, ia membiasakan dirinya lebih sering berdoa, memohon umur yang diberkahi, memohon hati yang tenang, dan memperbanyak taubat sebelum Ramadan datang. "Saya takut," kata beliau lirih, "Ramadan datang, tapi hati saya belum siap." Sejak itulah orang-orang paham, ketenangan bapak itu bukan datang dari hidup yang mudah, melainkan dari hati yang dipersiapkan jauh-jauh hari. Dan Sya'ban bagi beliau bukan sekedar bulan sebelum Ramadan, tetapi waktu untuk merapikan diri dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman, doa di bulan Sya'ban bukan hanya tentang meminta,
Ia adalah cara kita untuk menyampaikan kesiapan, siap untuk memperbaiki diri, siap untuk menata ulang niat, dan siap menyambut Ramadan dengan hati yang lebih tenang. Para ulama kemudian menyebutkan beberapa doa yang dianjurkan dibaca di bulan Sya'ban. Doa-doa ini bukan kewajiban, tetapi sarana agar hati lebih dekat kepada Allah. Doa yang pertama, memohon keberkahan waktu dan usia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu doa yang sering diamalkan adalah doa agar waktu yang kita jalani diberkahi dan kita disampaikan hingga Ramadan. Doa ini diriwayatkan dari Nabi SAW dalam beberapa kitab hadis, di antaranya Musnad Imam Ahmad. Para ulama menjelaskan bahwa riwayat ini diperselisihkan dalam penilaian sanadnya. Sebagian menilainya hasan dan sebagian lain menilainya dhaif. Namun para ulama juga sepakat bahwa makna doa ini sejalan dengan banyak dalil sahih tentang pentingnya memohon keberkahan waktu dan umur dalam ketaatan. Adapun lafaz doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan, yang artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami hingga bulan Ramadan. Dalam riwayat lain disebutkan, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Maknanya mengajarkan kita satu hal sederhana, agar umur tidak hanya panjang tetapi juga bernilai ibadah. Doa yang kedua, memohon rasa aman dan kekuatan iman. Sahabat, di bulan Sya'ban kita juga dianjurkan memperbanyak doa agar hati diberi ketenangan dan ibadah dijalani dengan khusyuk. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi dalam Mu'jam As-Sahabah, dan para ulama menilai sanadnya sahih. Adapun lafaz doanya, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa jiwarin minasyaitan wa ridwanin minar rahman. Artinya, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam bulan ini dengan rasa aman dan keimanan, keselamatan dan Islam, lindungan dari gangguan setan, serta keridhaan darimu, wahai yang maha pengasih. Doa ini mengajarkan kita bahwa ketenangan dalam beribadah juga perlu diminta kepada Allah. Adapun doa yang ketiga adalah doa taubat sebelum Ramadan. Sahabat, bulan Sya'ban sering dipahami sebagai waktu terbaik untuk membersihkan diri sebelum Ramadan tiba. Dalam ilmu tasawuf, taubat disebut sebagai langkah awal dalam perjalanan menuju Allah. Doa berikut ini adalah doa taubat yang diriwayatkan secara sahih dan dianjurkan dibaca kapan saja, termasuk di bulan Sya'ban. Adapun doanya, Allahumma inni
zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim, yang artinya, ya Allah, sungguh aku telah banyak menzalimi diriku sendiri, tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, doa-doa ini dapat dibaca kapan saja, namun para ulama menganjurkan memperbanyaknya di waktu-waktu yang baik, di sepertiga malam terakhir, di pagi dan sore hari, setelah sholat 5 waktu, atau di sela waktu tenang ketika hati lebih mudah hadir. Sahabat beriman, bulan Sya'ban tidak akan lama bersama kita. Sebentar lagi ia akan digantikan oleh Ramadan. Pertanyaannya bukan apakah Ramadan akan datang, tetapi apakah kita sudah siap menyambutnya? Ya Allah, lembutkan hati kami di bulan Sya'ban ini. Terimalah doa dan taubat kami, sampaikan kami ke bulan Ramadan dalam keadaan Engkau ridhoi. Jika materi ini bermanfaat, bagikan kepada orang terdekat, kirimkan sebagai pengingat kebaikan, dan niatkan sebagai amal jariah agar Sya'ban ini menjadi saksi kebaikan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.